dengkul. Si kucing mencuri ikan kita. Kita marah. Kemudian disiksa. Sampai mati. Maka ancamannya neraka. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Uridat alayya an-nar. Fara'aitu fiha imra'atan min bani Israel. Tu'adzibu fi hirratin laha. Rabatatha falam tut'imha walam tada'ha ta'kulu min khisasil arad hatta matat ju'an." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku neraka. Oleh Allah neraka diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling jelas gamblang ketika peristiwa Mi'raj. Kadang-kadang tidak sedang Mi'raj juga, neraka ditampakkan, surga ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Seperti ketika sedang melakukan sholat apa? Sholat gerhana, sholat kusyuf. Di dalam sholatnya diperlihatkan. Dia sedang sholat, Nabi SAW menjulurkan tangannya sambil melangkah ke depan seperti mau memetik sesuatu. Tiba-tiba mundur kembali ke belakang seperti takut terhadap sesuatu. Itu di dalam sholat. Seusai sholat para sahabat bertanya, kenapa demikian? Beliau menjawab, ditampakkan kepadaku surga beserta buah-buahan yang ada di dalamnya. Maka aku julurkan tanganku untuk memetiknya. Seandainya aku bisa petik, aku berikan kepada kalian sehingga begitu kalian merasakan nikmatnya buah surga, maka seluruh kenikmatan di dunia musnah. Tidak ada lagi kenikmatan yang bisa kalian rasakan. Tapi tiba-tiba ditampakkan kepadaku neraka dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Jadi surga neraka ditampakkan, diperlihatkan kepada Nabi SAW. Baik ketika terjaga di dunia ataupun ketika peristiwa Mi'raj. Salah satunya beliau berkata, diperlihatkan kepadaku neraka. Aku lihat di dalamnya ada seorang wanita dari Bani Israel. Disiksa di dalam neraka karena kucingnya. Kucing itu dia ikat, tidak dia kasih makan. Tidak dilepaskan untuk memakan makanan yang ada di muka bumi sampai dia mati kelaparan. Kata orang Sunda mah itu kucing dikungkung, diawur, dicangcang, diparaban sampai mati. Dikungkung, diawur tut, dikurung, tidak dikasih makan. Dicangcang itu diikat, tidak dikasih makan. Juga tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Sampai mati kelaparan. Maka wanita itu diazab. Dalam hadis lain, tidak hanya wanita di kalangan Bani Israel. Tapi di kalangan umat Nabi SAW, dakhalat an-nara imra'atun lihirratin laha. Sajanatha lam tut'imha wa lam tusqiha hatta matat walau kathurat salatuha wa siyamuha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena kucingnya. Kucing itu diikat, tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati.
Sekalipun wanita itu rajin sholatnya, rajin saumnya, ahli ibadah. Sholat dan saumnya itu seolah-olah tidak ada manfaatnya dan perlakuan wanita itu kepada kucing tersebut menunjukkan ibadah sholatnya, ibadah saumnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kalau sholat dan saum yang diterima pasti membawa efek, membawa dampak, membawa akibat yang baik. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah pelakunya dari keji dan mungkar. Termasuk membunuh kucing, menyiksa binatang tanpa berperi kebinatangan. Nah, itu perbuatan mungkar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Makanya kalau sudah sholat, sudah saum, masih melakukan keji dan mungkar menunjukkan salatnya, saumnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dia masuk ke dalam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang-orang yang salat. Yaitu orang yang lalai dari tujuan utama salat. Penggunaan kata-kata an di dalam ayat an salatihim bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim lalai di dalam salatnya, ketika salatnya tidak di dalam salatnya tidak khusyuk. Itu kalau pakai fi. Tapi kalau pakai an, lalai di luar salat. Lalai dari apa? Dari tujuan salat. Tujuan salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga apabila seusai salat masih keji, masih munkar, dia terancam dengan ayat ini. Fawailul lil musallin. Dan lalainya dia dari tujuan sholat setelah sholatnya menunjukkan lalainya dia di dalam sholat. Di dalam sholatnya mungkin kurang ikhlas dan tidak khusyuk, akibatnya nggak ada bekasnya, akhirnya dia lalai terhadap tujuan sholat setelah sholatnya. Orang yang sholat tapi dia lalai di dalam sholat, mengakibatkan lalai setelah sholat, keji dan mungkarlah dia seusai sholat, ditolak dan diancam dengan azab. Contohnya adalah wanita tadi. Berdasarkan hal itulah maka menyiksa kucing atau binatang apapun selain kucing, maka terlarang dan terancam azab. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan manusia yang mana saja yang membunuh burung, baik dilempar, dipanah, ditombak, kalau zaman sekarang mah ditembaknya pakai bedil angin gitu, ceder gitu. Dengan tujuan bukan untuk dimakan, maka si burung tersebut kelak akan menuntut pada hari kiamat. Kecuali berburu, menembak atau melempar atau menangkap itu untuk dimakan, ya nggak masalah, dimanfaatkan. Tapi sekedar iseng, jeger, hebatkan saya tuh mati, biar saya diantep gitu ya. Si burung itu akan menuntut. Karena itulah maka pada hakikatnya setiap perbuatan zalim, walaupun kepada binatang, itu dosa besar dengan ancaman neraka.